Diam semua, diam. Diam. Ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan kita di sini Pak. Ya, mantap. Rasulillah, salamullah ala Yasin. Coba kalau dinilai tadi bapak-bapak juara 1, ibu-ibu juara 2, ini juara 3. Coba kalau kita gabung semua, perempuan, laki-laki, pejabat, ayo mana lebih keras lagi, mana apa juara, yuk semuanya, yuk anak, laki-laki, pejabat, pengangguran, satpol pp, polisi setengah. Saya ada komandannya. Ada komandan yang bilang satpol pp, dia bilang Ustaz, gara-gara ceramahmu bilang polisi, satpol pp, polisi setengah, banyak yang cerai satpol pp. Kenapa bisa Pak? Menuntut suami istrinya. Dia bilang bukan kau balik polisi, kau bilang polisi dirimu. Ayo semua bareng-bareng, yuk semua. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Pelajaran pertama, mana lebih keras suaranya tadi sendiri-sendiri dengan semua? Berarti kalau mau maju baru harus semua. Tidak boleh kau pecah-pecah. Jangan kau merasa bangsawan tidak mau bergaul sama rakyat. Jangan kau merasa Kapolres tidak mau bergaul sama Satpol PP. Jangan kau merasa Satpol PP kau gusur pasarnya orang. Jangan kau merasa bupati kau merasa hebat semuanya. Kamu jadi bupati karena rakyat pilih kamu. Kapolres tidak boleh sombong, Pak Kajari tidak boleh sombong, bupati tidak boleh sombong, kepala dinas tidak boleh sombong, apalagi kamu yang pengangguran. Maka kalau mau maju kabupaten baru, polisinya, tentaranya, jaksanya, ASN-nya, politisinya, anak mudanya, ibu-ibunya harus kompak majukan kabupaten baru. Bagaimana cara memupuk persaudaraan? 1. Hilangkan sangka buruk. Jangan ada sangka buruk. Wah, itu dulu ibu bupati ketua PKK. Waktu belum jadi anggota DPR, di WhatsApp langsung balas magaki bu. Sekali sudah terpilih, tidak pernah lagi angkat. Bukan sombong, banyak sekali nih WhatsApp yang masuk. Namanya sangka baik. Telepon suami tidak dijawab. Oh, mungkin lagi sholat duha. Telepon lagi tidak dijawab siang-siang. Oh, menghadap sama Pak Bupati kasihan. Tidak mungkin dia angkat teleponnya. Dia hanya pegawai honor. Tahu ki pegawai honor lagunya? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tidak ada SK. Ayo sangka baik. Telepon suami lagi mau maghrib tidak jawab. Oh, lagi tadarus. Enak perasaan. Tiba-tiba dapat WhatsApp dari teman tak. Kuliah suamimu. Masya Allah, cantik nih tuh cewek nak bonceng. Lebih muda dari kamu. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Kalau kau pasti kasih anak darah dulu. Pasti kau akan memutuskan persaudaraan. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Tidak ada baiknya sangka buruk.
Makin kau sangka buruk, makin tidak bisa tentram hatimu. Makin kau sangka buruk, makin sengsara perasaanmu. Makin kau sangka buruk, makin tidak ada rezekimu. Makin kau sangka buruk, makin tidak ada proyek kau dapat. Sangka baik. Tidak dijawab teleponnya Pak Bupati, padahal kita dulu tim suksesnya. Oh, berarti beliau tidak cukup hanya untuk ditelepon, harus didatangi di rumahnya. Sampai di rumahnya ternyata tidak dibuka pintu. Oh, berarti beliau lagi tidur. Memang tidak boleh diganggu sekarang jam tidur. Meskipun beliau bupati tetapi juga manusia biasa. Harus ada jam tidurnya supaya otaknya tidak heng-heng. Ternyata tidak ketemu di rumahnya, di warung kopi ketemu. Ini saatnya saya nyampaikan pernyataanku. Pak, dulu kasihan waktu mencalon ki itu. Ku jual itu sawaku kasihan supaya ku belikan ki itu baju seragam. Apa kek dulu dikasih ke kasihan di situ. Proyek pembersihan got yang harga-harga 20 juta mau Pak yang kerja Pak. Itu namanya sangka baik. Sangka baik ki. Saya dalam hidupku tidak pernah kak mau sangka buruk. Sangka baik. Nah cerita ke orang, Ustadz, nah cerita kau itu, nah benci kau. Oh tidak, berarti nah sayang kak. Kok bisa kau bilang nah sayang kak? Karena nah kasih kak amalnya nanti kalau mati. Kan orang kalau nah cerita ke itu diambil amalnya nanti. Sangka baik. Ustadz 2014 yang lalu ikut Pilwali Makassar. Dibetak Ustadz. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Sangka baik, sangka baik. Sudah bikin acara seperti ini ternyata tidak satu paket. Sangka baik. Sangka baik. Sangka baik. Ini gaspol atau rem-rem ini? Hah? Gaspol. Sangka baik, sangka baik. Nah, sangka baik. Maka kalau mau bersatu saudaraku, sangka baik. Semakin sangka buruk, semakin pecah persaudaraan. Maborola dek mana? Si runtuk ki dek si senana sapa-sapa ki. Bos, baru kasih yang itu rusak matanya. Rabun-rabun nih jadi dana tahu. Atau bisa jadi ada istrinya nak ketemu ki. Kenapa dia tidak sapa? Karena istrinya pencemburu. Oh. Cewek ketemu Pak Bupati, istri pencemburu. Pasti Pak Bupati pura-pura tidak lihat. Kenapa? Nanti mengamu ibu negara di rumah. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Maka kalau mau baru maju, persaudaraan kuat, hilangkan sangka buruk. Tidak naik kelas. Nah temanku itu kepala sekolahnya dulu. Saya satu kelas itu kepala sekolahnya. Kenapa bisa anakku tidak naik kelas? Karena Pak Kepala Sekolah tahu itu anak tak, dia tidak mau dia tamak alu-alu. Tahu ya gitu tamak alu-alu? Itu di kampungku dulu orang kalau ada orang mengaji dikasih tamak padahal tidak tahu membaca, namanya tamak alu-alu. Dipasai tamak karena mengganggu sama temannya. Tidak mau ini temanku asal tamat anakku, dia mau tamat dengan gelar yang baik sehingga dia kasih tahan supaya tambah baik ilmunya. Sangka baik. Maka kalau mau kompak, sangka baik. 2, supaya kuat persaudaraan. Apa itu? Memaafkan. Dampangin itu salah. Nah pediki kau ustaz. Tarotoni dia yang penting aja nih ya pediki tahu maafkan. Sudah meminta maaf ustaz, dia tidak maafkan kak. Bukan urusan tak, yang penting kita minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz, tidak nak maafkan kak. Bagaimana caranya mau nak maafkan kau? Karena tanahnya orang masih kau ambil. Kau serobot tanahnya orang. Sudah kau dengar ceramah hari ini, kau pergi minta maaf. Syaratnya kasih kembali tanahnya orang. Maka pegawai dinas, ASN, yang pernah kau ambil kertas di kantor, kasih kembali kau besok cilaka. Mana kertas nak curi juga. Komputer rusak nak bawa di rumah, nak bilang tidak dipakai, bukan hakmu. Ini atap sudah tidak dipakai Ustaz, tinggal saja, bukan hakmu. Jangan kau ambil, mau hancur mau busuk, bukan hakmu. Tak boleh.
Itu setan yang goda kamu. Ambil. Setan yang goda kamu. Itu AC di rumah dinas. Kalau pindah kepala dinas, kasih kembali yang pernah kau ambil. Ini rumah dinas ini kalau ada perpindahan pejabat habis semua. Biar gorden habis semua. Kerjasama sama Kabak Umum. Supaya ada pengadaan. Kerjasama sama anggota DPR. Nah bilang, aku kasih ku anggaran, anakku kerja. Bagaimana? Ku tahu karena Bapak cerita semua sama saya. Bapak tuh bilang gaspol toh. Ayo. Maaf. Nih, toh. Mau pilkada. Lewat mian dulu toh. Mau lagi. Masa belum pakai baku baik tetangga tak masuk lagi periode kedua. Orang mau jadi bupati kita baku musuh. Datang makin minta maaf. Pak Bupati. Kenapa kok dek? Tidak enak sekali kayak ini Pak. Kenapa? Dulu kan saya tim sukses di kecamatan. Iya, ada JS kami tuh hari. Dulu kita suruh bikin baleho 200 toh. Sebenarnya saya bikin 50 ji Pak. Pantas kalah suaraku di kecamatanmu. Saya minta maaf Pak. Kalau Pak Bupati bilang tidak apa-apa Jide, yang penting kau baik, jangan kau lagi ulang itu, saya angkat kau lagi. Tapi kalau nak bilang Pak Bupati saya maafkan kau, tapi yang 150 itu kasih kembali. Harus. Makanya Bapak Ibu sekalian, andai saja boleh kau memilih antara dosa kepada Allah dengan dosa kepada sesama manusia, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Syaratnya gampang. Dosa kepada Allah berpuluh-puluh tahun, taubat hari ini. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, semua dosa Allah ampuni. Satu saja dosa yang Allah tidak ampuni, syirik. Bukan apa? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu saja. Kalau kau melantik dirimu sebagai Tuhan, tidak diampuni Allah. Atau syirik dan mati dalam kesyirikan, Allah tidak ampuni dosamu. Tapi kalau dosa kepada manusia, dosa kepada Kapolres, dosa kepada Pak Kajati, kau maki-maki Kapolres, kau maki-maki polisi di jalan, tidak diampuni dosamu sebelum kau pergi minta maaf sebelumnya. Kau hina Pak Bupatimu, kau tidak akan sah maafmu sebelum kau datang minta maaf sama Pak Bupati. Kau hina rakyatmu, maka tidak mampu, tidak sah maafnya sebelum datang sama seluruh rakyat. Kalau Bapak berdosa sama Bupati, gampang minta maafnya. Kenapa? 1 ji Bupati di Baru. Bapak minta maaf, dosa maki-maki Kapolres, gampang 1 ji Kapolres di Baru. Tapi kalau Pak Bupati dosa sama rakyat Kabupaten Baru, berapa rakyat Pak? 180.000. Pergi makin minta maaf. Hari ini kecamatan Tanhete. Maka jangan coba-coba berdosa kepada rakyat, karena minta maafnya susah. Jangan coba-coba berdosa kepada sesamamu, karena minta maafnya susah. Kau harus datang kepadanya, jabat tangannya, pandang matanya, senyum, dan yang berikutnya sebut judulnya dosa. Ini yang susah. Pak Kapolres, maafkan saya Pak. Kenapa dek? Pernah dulu hilang di kantor tak bam mobil. Saya ngambil itu Pak. Dia bilang telepon, kau paling curi bam mobil, kecelakaan. Kembali tuh. Kalau kau tidak kasih kembali, pidana ku parungku kok, penjara kok. Baru sah. Maka bapak-bapak nanti juga yang minta maaf sama istri, sebut judulnya dosa. Jangan ketawa serius kayak itu. Maafkan saya Bu, kenapa? Hendak enak sekali. Bilang ki, apa Pak? Nah bilang, hendak enak sekali. Apa? Waktu ku dulu tugas di Makassar Ibu, ada cewek mirip sekali kok. Hilap kak Ibu, kukira betul kamu itu malam hilap kak. Sumpah hilap kak kodong. Nah bilang istrinya, saya maafkan ki Pak. Begitulah memang manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Saya maafkan Bapak karena bulan lalu saya juga selingkuh.
Ya. Ya. Ayo. Yang penting kalau Bapak punya dosa dan salah, minta maaf. Minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan saya, bukan urusan tak. Sudah makin minta maaf, mau kita datang rumahnya dia tolak. Kita mau ketemu di rumahnya dia tidak mau. Kita mau datang di kantor dia tolak. Maka sebaiknya setelah itu Bapak minta taubat kepada Allah, lalu berdoa, ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu, saya sudah menyambungkan silaturahim, saya sudah datang minta maaf, tapi dia tidak maafkan saya ya Allah. Wakili saya menghadapi dia di akhirat kelak ya Allah. Nah, yang penting sudah minta maaf. Dia maafkan kita atau tidak, bukan lagi urusan tak. Ya, jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, menyambungkan persaudaraan. Apalagi bersedekahlah. Sedekah. Saya tanya Ki, ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang ipar yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Nah, belanjang kopi rumahan itu maseke, ayo lu bola nama maseke, padahal alina maseke tuh. Nah, sedekah. Pak Kapolres sedekah. Sedekahnya bukan duit. Apa sedekahnya Kapolres? Mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Itu sedekahnya. Mengamankan lalu lintas. Jangan kerja musuh itu polisi. Susah hidup tak kalau tidak ada polisi. Percaya. Saya mau pergi ceramah macet, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Saya baca surah Yasin, sudah 2 kali hatam, nggak goyang-goyang mulu. Begitu datang polisi lalu lintas, per, selesai. Hai Bu, Ibu, kalau nasorobot tanah warisan tak tetangga siapa kita datangi? Makanya jangan komunis polisi. Inilah polisi dicintai, dimusuhi tapi dibutuhkan. Namanya polisi manusia biasa, ada salahnya, bukan dimaki, bukan dimusuhi, bukan disebarkan ke medsos, tapi apa? Didatangi, didoakan, mudah-mudahan bisa menjadi polisi yang betul-betul mengayomi masyarakat. Dipanggil dengar ceramah, biar ustadz yang ceramai. Karena kalau bapak ceramai, nak bilang Kapolres, apa pangkamu? Iya toh? Nah, jelas? Sedekah. Apa sedekahnya Pak Bupati? Bukan uang. Berapa gajinya Pak Bupati? Kalau mau semua dikasih umroh berapa? Mencuri nanti kalau selalu minta. Proposal. Berapa gajinya Bupati? Lalu apa sedekahnya Bupati? Bangun jembatan. Itu sedekahnya. Maka kalau baik nih jalannya Pak Bupati sudah nak kasih mulus, nak bikinan ki mall pelayanan publik, nak kasih ki kesehatan yang gratis, pendidikan yang gratis, perairan sawah dia perhatikan, itu nih sedekahnya. Jangan kau lagi minta, wane biro. Ayo, anggota DPR, apa sedekahnya anggota DPR? Kau datang reses, datangi rakyatmu, temui rakyatmu. Sudah itu kau bikin keluhan laporan. Oh, masyarakat ini susah air minum. Bikin perda, gelontorkan dana ke sana supaya mereka diperhatikan airnya. Bukan kau datang ketika mau dicoblos. Sudah dicoblos kau hilang lagi, pret. Ada begitu di sini. Kau pilih dong. Ayo, Ustadz, sedekah ke Ustadz. Apa sedekahnya Ustadz? Kau dakwah menyejukkan, kau dakwah memberikan pencerahan, jangan menghasut, jangan menyebarkan kebencian, jangan menghina orang, jangan kau ancam terus neraka. Gimana caranya? Janji surga, ancam neraka. Kita kira ini kodong umat gampang hidupnya.
Ada yang setengah mati lunasi cicilannya di bank 10 juta, berkembang, akhirnya dia bingung. Di warung kopi dikejar sama utang. Di rumah dimaki-maki sama istrinya. Di jalan macet dikejar sama polisi karena tidak pakai helm. Sampai lagi di masjid dia berharap mudah-mudahan ada pencerahan saya dapat di masjid hari ini. Maka dia datang di masjid, sampai di masjid dimaki-maki juga. Kau akan masuk neraka, digunting lehermu, ditusuk pantatmu. Nabi la haula wala quwwata illa. Agana paling kasih idik tua tak dia siset gaga nyamang. Ada juga itu ustaz kayak dia Tommy punya neraka sama surga. Coba itu bapak-bapak, kalau kita tahu dia takut sama istrinya, ceritakanlah itu bagaimana istri yang durhaka sama suami, supaya dia merasa ini nak kena istriku ini. Kalau kita tahu dia susah hidupnya, ceritakanlah itu bagaimana hebatnya bersabar. Sedekahlah. Kalian ASN yang sudah punya NIP, mestinya kerjamu lebih baik daripada pegawai honor. Ini pegawai honor terus kasih, pegawai honor terus nak kasih. Nah dia dapat gajinya. Kerjalah sedekahmu, layani orang, partisipasimu, perbaiki pengurusan administrasi. Mereka datang ngurus KTP, jangan kau persulit. Tidak ada pulpen Pak Camat. Dikasih pulpen, Nabi macam karudu Pak Camat. Maka ada bawa no melok ko duit cilaka. Ayo sedekahlah. Ini ASN saya lihat jam 9 di warung kopi. Saya coba bupati karena ada ASN ku dapat di warung kopi jam 9. Ku tunda nek pangkatmu. Kau digaji oleh negara, masa jam 10 mah kau ndak di kantor? Kalau mau kau kopi, bawakan kau dari istrimu, kirim istrimu. Saya mau kopi bu, ndak boleh orang ke warkop. Nah bilang istri tak, tunggu mi sayang, hari ini juga segera ku kirimkan kau kopi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ya, ayo sedekah. Sedekah dengan profesi kita masing-masing. Sedekah dengan keahlian kita masing-masing. Kalian anak muda, sedekahlah. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan ilmumu. Sedekah dengan lindungi masyarakatmu. Jangan kau tawuran. Jangan kau sebarkan narkoba. Jangan sebarkan lempox. Tak dapat narkoba, lempox na geso. Na campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, tak mau tak buka mulutmu itu. Ibu-ibu sedekahlah. Apa sedekahnya ibu-ibu? Wujudkan keluarga yang bahagia. Ibu bukan pegawai negeri. Ibu sudah dulu cita-cita jadi tentara, jadi polwan, jadi polkoat, tidak terwujud. Maka sedekahmu adalah pelihara, urus anak supaya dia menjadi polwan. Saya dulu cita-cita Ustaz, saya mau jadi dokter, tapi saya putus sekolah, dikasih nikah saya sama ibuku, saya takut durhaka, maka saya terima, saya menikah. Tidak mungkin makin mendaftar lagi fakultas kedokteran. Jadi bagaimana urus anak supaya bisa jadi dokter? Ayo sedekah, bangun. Kalian yang petani, bantulah. Dengan cara apa? Jadilah petani yang jujur. Mana petani yang jujur? Jangan kau datang timbang ketika sudah mau maghrib. Ada juga itu begitu. Itu pindah datang timbang gelap nih. Masih jalan timbang 90 sampai 3. Itu kan ketawa. Saya tahu bos. Bapakku dulu selalu di Kalasian sama Padangkang. Ya. Nah, ini pertama kompak, persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. 1. 2. Ini anak muda tema bikin acara. Satu anak muda namanya Salman Al-Farisi. Beliau jauh sekali jalan kaki menuju ke Madinah.
Sampai di Madinah, beliau dipesan sama temannya seorang pendeta. Kalau kau datang ke Madinah, cari Nabi akhir. Dialah Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya, dia makan hadiah, tapi dia tidak makan sedekah. Yang kedua, ada tanda lahir di belakangnya. Datanglah dia cari nama Muhammad. Nabi waktu itu lagi kumpul-kumpul dengan para sahabat. Lalu datang Alqamah membawa kurma. Lalu beliau berkata, ya Muhammad, ini sedekah, silakan anda nikmati. Nabi ambil satu biji. Begitu mau masuk di mulutnya, Nabi bertanya, apa tadi ini anak muda? Sedekah. Nabi simpan kembali, tidak jadi dimakan. Dalam hatinya Alqamah, Salman, cocok, tidak makan sedekah. Besok dia datang lagi. Dia bawa lagi satu piring kurma. Ya Muhammad, ini hadiah. Apa? Hadiah, silahkan makan. Nabi pun memakannya. Lalu Salman berkesimpulan, dia tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Ciri-ciri dua masuk. Penasaran, Nabi tahu, ini anak muda dia selidiki saya. Dia mau tahu saya Nabi atau tidak. Lalu Nabi jalan, sengaja terjatuh, tersingkap dia punya baju, sorban. Kelihatan ada tanda lahir di belakangnya. Lalu Salman berpikir, inilah Nabi akhir zaman. Anak muda, dia masuk Islam bukan karena dikeluarkan dari perut orang Islam, tapi dia cari hidayah. Lalu dia masuk Islam. Dipersaudarakanlah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Nabi, Ayyub, ku kasih saudara kau ini sama Salman. Kau bersaudara karena Allah. Ini pendatang, kamu pribumi, kau penduduk lokal, urus ya, apa kebutuhannya bantu dia. Baik ya Rasul. Tinggallah di Madinah. Beberapa lama kemudian Salman Al-Farisi jatuh cinta sama penduduk Madinah, penduduk lokal, penduduk pribumi. Jatuh cinta, apa sih namanya? Pak kampung, asli penduduk kampung. Salman gelisah, tidak mungkin, bagaimana caranya ini? Dia cari orang Madinah yang bisa menemani dia pergi melamar. Dia panggillah Salman Al-Farisi, dia panggil Abu Ayyub. Abu Ayyub, temani saya pergi melamar. Lo namai? Sibakko, pada paraki kan lo namai. Jokkan ni lo bulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam orang Islam, bukan salam Pancasila. Ada itu di Makassar, salam Pancasila. Salam Pancasila, baik disiram air. Apa Pancasila di sini? Masuk. Lalu Salman Al-Farisi masuk bersama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sebagai penduduk Madinah yang asli berkata kepada bapaknya ini gadis, kalau kita di baru kira-kira dengar ji kesibaku sena Salman apa selesurangan abita nasabak lillahi ta'ala pada ki seleng na puji kasih anak tak maga menurut tak maka dataro ni olok tanya anakku apa anakku melok mupu bene tentu ia harus tanai tania ia penentu tanah tu dan yolo masuklah bapaknya ini nona lo me yolo nona agambo ita ko celek kokro karena kalau lo dua ya harus dia musega usai saya tahu itu Abu Ayyub Al-Ansari harus dia dia usengi si bana asarna Salman Al-Farisi harus si bana nalamar ko maga menurutmu maka dambo ya ko iro Abu Ayyub lamar ka utarimay sogi usang si kampok ki ya ko iye Salman de usengi de topa naman sa jaman-jamanna. Wajar perempuan memilih laki-laki yang lebih mapan kerjanya. Tapi ini sama-sama baik agamanya. Kalau sama-sama baik agamanya, sama-sama gagahnya, sama-sama solehnya, satu kaya, satu tidak kerjanya, lebih apa-apa, lebih bagus pilih yang ada kerjanya. Yang banyak, satu beleng-beleng, satu dongo, satu pakapalat talang, satu pemabuk, satu tidak jelas agamanya, yang satu penghafal Quran tapi tidak jelas kerjanya, yang ini beleng-beleng anak pejabat dipilih yang beleng-beleng. Nah ini tidak boleh yang begini. Saya pernah bawa orang pergi melamar Al-Quran, melamar gadis penghafal Quran. Ini dia rusak kita ini anak darah ini karena ibu orang tuanya terlalu matre. Ya, what the most tas tapi anakku kan doktorok
tesen itu siaga tatiwi. Kadai kasih napa kepala koram nih. Ya kota suruh mengaji 24 jam mampu dia. Suruh menghafal 2 kali 24 jam tidak tidur-tidur dia mampu. Tapi kalau kau minta 100 juta di mana dapat kasih 50.000 juga honornya kalau pi barasanji. Mak busa-busa kalepa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya. Kadang-kadang si mana paling ustaz taruh nih siaga je kemampuan tak kada 30 juz 30 tomi kasih nauleh kada bae masusah tu ustaz. Jadi bagaimana kada mabusuk itu korata tolak belum tentu dapat jodoh nanti anak tak. Kalau kita tolak ini Allah tutup jodohnya anak tak ndak nikah-nikah. Ustaz menekan saya. Akhirnya dia bilang bagaimana? Saya bilang ya baiklah, saya naik sedikit, ibu turun sekali. Nah bilang pakai pale ustaz, taruh ni 50, tapi maka daki 100. Wajar lagi kita bohong. Inilah kita orang Bugis. Nah saya lagi ajar bohong. Dia bilang baiklah 50 tapi bilang di luar 100 nih. Bu salah kita ajar saya bohong. Saya ustaz ini. Akhirnya apa? Keluar bapaknya ini anak. Saya sudah bicara sama anakku. Anak saya berkata begini, kalau kau yang lamar Abu Ayub, nah terima kok. Tapi kalau Salman, mohon maaf, anak saya belum siap, tidak berkenan. Kira-kira kalau bapak bawa teman nak kasih begitu ki, apa kira-kira perasaan tak? Misal saya sama minta maaf sama Pak Bupati, no? Pak Bupati, ada kodong cewek ku suka itu anak baru, sini lagi ustaz ku temani ki. Sekali nak celik bapak nak kada, dia upoji ku ustaz. Pak Bupati mi upoji. Kira-kira bagaimana reaksiku? Langsung ku tahu begini Pak Jamak ikut Pak Cilaka-lakai. Coba. Tapi apa Salman Al-Farisi sampaikan? Apa beliau katakan? Dengar baik-baik. Abu Ayub, ini jodohmu. Lamar dia, seluruh bekal yang saya bawa, saya hadiahkan ke kau. Sebagai rasa persaudaraan. Lamari, ini jodoh. Masya Allah. Inilah persaudaraan dalam Islam. Begini kita orang baru. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Pada ini, pada elok. Sifat tua, sifat tokong. Mali, sifat rape. Malilu, sifat kainga. Cedek tak mega dibagi-bagi. Begini orang Bugis di baru. Jangan gara-gara pilkada kalian ribut. Bodoh. Orang mau dapat kepala dinas, orang mau dapat rumah dinas, orang mau dapat mobil dinas, orang mau dapat tunggangan. Kalian bertengkar. Siapa calonmu? Nomor 1. Siapa calonmu? Nomor 2. Siapa calonmu? Nomor 3. Terserah, yang penting baru berjaya. Selesai. Yang ketiga, suatu ketika di kampung, waktu itu saya masih sekolah SMP. Pak Imam sholat asar, sujud Pak Imam. Kenapa lama sekali ini? Tidak biasanya lama begini. Tunggu-tunggu, tidak naik-naik. Ada temanku tidak sabar, lama menunggu, nak angkat kepalanya. Mak beri jamaah asar ki. Langsung terus, wih, lainnya imamnya. Ternyata imam yang ditunggu sudah keluar dari pintu samping. Tode gagi tajam Pak, kacau sholat, bubar. Dicari Pak Imam. Pak Imam, mau seleja beri jamaah. Metu kakna. Pu Imam, baja sangadi ko metu ko pendek yolo, ulu pendek yolo, ulu ta superita ko masuk. Maka ada watung kena masiri kak muntah. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih. Wallahualam, ini tidak tahu kebenaran atau tidak. Penghafal Quran, pulang kampung dites bacaannya. Nak, kau jadi imam, dia dengar hafalanmu, udah baca Al-Fatihah. Makasih. Dia baca surah pendek, dia hanya dia yang baca. Hanya dia yang hafal. Begitu dia baca, tiba-tiba jatuh cicak dekat telinganya. Tas sileng. Oh, kok tas sileng itu, Pak? Lenyak baca ya? Nah, ingat-ingat apa sambungannya ini?
Apa sambungannya? Lupa betul. Apa sambungannya? Suasana hening. Semua diam dalam masjid. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada budak berteriak. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau gereja makmum. Dalam fikih sholat jamaah, makmum boleh siapa saja. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai anak belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang kaya sampai miskin boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Salah imam, kacau jamaah. 2020 ini bulan 9. Baru milih imam. Kalau kalian salah milih imam, maka bukan saf jamaah yang akan kacau, tapi kalian akan salah dan sengsara 5 tahun. 3 tahun. Nah, ini resmi itu. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pilih pemimpin karena sepupu. Jangan pilih pemimpin karena komunitas. Jangan pilih pemimpin karena satu partai. Jangan pilih pemimpin karena keluargamu. Tapi pilih yang kalian yakini baik agamanya, kemudian mampu mensejahterakan rakyat Kabupaten Baru. Maka Pak Bupati, kalau mau terpilih lagi, tolong jangan sogok rakyat. Mau bantu rakyat, jangan kasih duit 300.000 habis. Gimana caranya? Bangunkan rumah ibadah. Pakai singna sigitna. Bapak tidak terpilih, dapat amal yang akan menunggu Bapak di akhirat kelak. Perbaiki jembatannya kalau Bapak tidak terpilih, tapi Bapak bangun amal jariah yang bisa Bapak nikmati walaupun sudah di alam kubur. Jangan sogok rakyat, tapi bersedekahlah. Kalian juga rakyat, jangan kau peras calon bupatimu. Jangan ketawa, saya serius ini. Hah? Bikin tim sukses, dia yang sukses. Aman Pak Bupati, terkendali di sini, tapi minta operasional. Jangan sogok rakyat, rakyat jangan kau peras calon bupatimu. Supaya pilih pemimpin yang betul-betul mampu memajukan Kabupaten Baru. Banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton YouTube. Jangan lupa like.